Saudara-saudara yang terkasih, kalau dihitung kurang lebih orang Katolik atau umat Katolik di keuskupan kita ini, keuskupan Surabaya, mulai dari Surabaya sampai Rembang, ada sekitar 160.000 orang umat Katolik dan dilayani oleh kurang lebih 200 romo. Ya, kalau secara matematis satu romo itu melayani 800-an orang. Namun kalau kita lihat kenyataannya itu secara matematis hitungannya. Tapi kalau kita lihat memang penugasan imam tidak selalu sama di setiap paroki. Misalnya di paroki kita ada sekitar 6.000 umat, dilayani hanya 2 romo. Jadi satu romo melayani 3.000 orang. Itulah yang disebut dengan tuayan memang banyak tetapi sedikitlah pekerjanya. Atau kalau kita lihat juga dalam kehidupan berliturgi misalnya, ada banyak tugas-tugas yang perlu dijalankan dalam perayaan Ekaristi dan memang membutuhkan banyak orang untuk terlibat di dalamnya. Dan memang tidak semua, tidak selalu gampang untuk mencari petugas-petugas liturgi. Namun kita patut bersyukur, patut bergembira, dan saya sendiri juga bangga dengan paroki Santo Yakobus. Ada cukup banyak umat yang terlibat di dalamnya. Kalau kita lihat saja, kita punya anak-anak misdinar itu lebih dari 100 orang yang selalu siap untuk ditugaskan dalam setiap perayaan Ekaristi. Ada lebih dari 100 sekian juga asisten imam kita. Ada banyak juga umat yang terlibat di dalamnya. Petugas-petugas yang lainnya. Kalau kita bayangkan seandainya tidak ada orang-orang yang pasang badan untuk melayani, bisa kita bayangkan gereja kita ini akan seperti apa? Sepi, kosong, bangunannya besar, tapi tidak ada kegiatan, istilahnya dalam tanda kutip mati. Tapi bersyukurlah bahwa ternyata paroki kita ini paroki yang luar biasa, hidup. Setiap hari tidak pernah kosong ruangan-ruangan dengan kegiatan. Dan selalu kalau kita merayakan Ekaristi juga banyak yang mau ambil bagian dalam perayaan Ekaristi sebagai petugas-petugas liturgi. Saudara-saudara yang terkasih, itulah yang sebenarnya terus-menerus perlu kita mohonkan. Pekerjaannya banyak, bukan hanya soal banyaknya pekerjaan yang ditangani, tapi juga soal mutunya. Misalnya kita juga perlu ada orang-orang yang mau pasang badan untuk mengunjungi orang-orang sakit, untuk memperhatikan mereka yang menderita di lingkungan-lingkungan kita. Para asisten imam dengan luar biasanya selalu mengirim komuni kepada orang-orang sakit, terutama yang di rumah sakit dan di rumah-rumah. Kalau tidak ada mereka, siapa yang akan memperhatikan umat kita yang sakit? Mengandalkan imamnya atau romonya tidak mungkin, karena romonya juga dibebani tugas yang sekian banyak. Saya misalnya selain paroki juga memperhatikan 142 sekolah dari Surabaya sampai Rembang. Romo Gunawan juga selain paroki, dia juga mendampingi mahasiswa di Surabaya Kota. Saudara-saudara yang terkasih, namun kita selalu bersyukur bahwa Tuhan mengirimkan orang-orang yang cukup bagi segala kekurangan yang ada di dalam kehidupan menggereja kita. Dan inilah yang terus-menerus kita perlu mohonkan. Seperti tadi, karena itu mintalah kepada yang empunya tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerjanya. Dan kegembiraan kita sebagai orang-orang yang melayani sungguh dasarnya adalah bukan karena kita ingin dilihat orang atau kelihatan baik begitu, bukan. Nanti kita akan kecewa bila kita merasakan seperti itu. Karena kalau pelayanan kita ditujukan kepada pertama-tama kepada orang, bukan kepada Tuhan, maka orang bisa kecewa. Misalnya, saya sudah sungguh-sungguh melayani sebagai stand imam, misdinar, petugas kur, atau ketua lingkungan, pengurus paroki. Tetapi apa yang saya dapat selalu dicela atau digosipkan, dicerca orang dikomplain terus, bahkan kadang-kadang keluarga saya diteror, didatangi terus dimintai dan sebagainya. Saudara yang terkasih, kita akan kecewa.
dengan apalagi kalau kita sudah melakukan hal-hal yang baik dalam pelayanan, kok tidak ada yang berterima kasih kepada saya ya? Romo ini juga tidak pernah memuji saya ya. Umat juga tidak pernah memuji, yang ada komplain ya. Kalau kita menunjukkan pelayanan kita kepada manusia, maka mungkin kita akan kecewa. Tetapi bagaimana kalau pelayanan itu kita tujukan kepada Allah? Dasarnya adalah ketika kita melayani, karena itu adalah bentuk atau ungkapan syukur kita kepada Allah. Tuhan sudah memberikan banyak hal dalam hidup kita, keluarga, pekerjaan, rezeki, ya, kesehatan, hidup itu sendiri, dan ada banyak hal lain yang diberikan Allah setiap saat kepada kita yang patut kita syukuri. Biasanya kita kalau dikasih sesuatu yang menyenangkan bagi kita itu, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada yang memberi ya, atau bahkan membalasnya dengan memberikan yang baik, yang menyenangkan orang itu. Tapi kita sebagai manusia mau berterima kasih kepada Allah, apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita berikan? Masa kita mau memberikan hadiah rumah kepada Allah? Masa kita mau memberikan sejumlah uang kepada Allah? Atau mobil, atau barang-barang tertentu? Tentu tidak cukup bagi kita untuk berterima kasih, karena Allah yang memiliki segala sesuatu. Maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita menyenangkan Allah. Bagaimana caranya kita bisa hidup dengan baik di hadapan Tuhan, karena itulah yang menyenangkan bagi Allah. Maka sebenarnya kita melayani pertama-tama adalah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah. Tuhan, saya tidak bisa memberi apa-apa. Saya ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan Engkau sebagai ungkapan terima kasih saya untuk semua yang diberikan Tuhan pada hidup saya. Karena itulah saudara-saudara yang terkasih, bila kita misalnya sudah melayani dengan baik, lalu dikomplain orang sana-sini, malah dicela dan sebagainya, tidak usah putus asa ya, karena saya tidak pertama-tama mencari pujian dari manusia, tapi saya memang mau melayani Tuhan. Dengan hidup baik dan melayani ini, saya moga-moga menyenangkan hati Allah. Saya sendiri juga sama seperti Bapak Ibu saudara-saudari yang melayani semua, sudah bekerja dengan baik-baik, dengan melayani dengan sungguh-sungguh, tapi kan selalu ya dikomplain, dicela, bahkan kadang-kadang ya termasuk diumpati juga pernah ya. Tapi bagi saya itu tidak menghentikan saya untuk melayani umat, karena itulah ungkapan saya untuk bersyukur kepada Allah. Tidak menghentikan saya untuk berterima kasih kepada Allah yang telah banyak hal memberikan segala sesuatunya dalam hidup saya. Karena itulah kita mendapatkan sabda hari ini untuk menguatkan kita kembali. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Pelayanan yang kita lakukan adalah sebagai bagian kita sebagai orang Katolik untuk ikut ambil bagian dalam menangani tuaian yang begitu banyak, ya. Memperhatikan mereka yang menderita, orang-orang yang sakit, pendampingan bagi anak-anak kita supaya dapat bertumbuh dengan baik ya di tengah tantangan zaman ini, pendampingan juga bagi keluarga-keluarga yang ada banyak persoalan juga. Kita melakukan pelayanan itu supaya kita ikut ambil bagian dalam sebagai pekerja-pekerja yang menangani tuaian-tuaian itu. Moga-moga kita merasa gembira dalam melayani, bukan karena ingin mencari pujian dari manusia, tetapi memang kita persembahkan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita telah memperolehnya dengan cuma-cuma, maka kita diajak untuk memberikan pula dengan cuma-cuma.